Joanna, bagaimana kabarmu hari ini? Kamu terlihat ceria? Hai Miss Dea, kabarku baik-baik sekali. Nah, aku bahagia banget Miss karena waktu lalu aku dan sepupu aku merayakan ulang tahunnya. Oh, kalian merayakan ulang tahun bersama. Apa aja yang kalian lakukan di pesta ulang tahun itu? Kami main, potong kue, tiup lilin, pokoknya jadi happy sekali. Wah, nah tahu nggak Joanna? Di Alkitab juga ada cerita tentang malaikat-malaikat yang sangat happy untuk merayakan seseorang yang baru lahir di dunia ini. Tahu nggak siapa? Siapa itu Miss? Nah, itu waktu kelahiran Tuhan Yesus. Waktu itu malaikat-malaikat mereka berkumpul bersama dan menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan dengan gembira. Wah, mereka senang sekali seperti Joanna dong Miss. Iya. Nah, oleh karena itu kita akan menyaksikan di episode kali ini bagaimana merayakan kelahiran Yesus di dunia. Jadi, mari sama-sama kita saksikan di Mesbah Cilik. Tahukah kamu mengapa banyak orang merayakan Natal? Bagaimana menurutmu saat Yesus lahir? Kita tidak tahu seperti apa saat itu, tetapi kita tahu surga bersukacita. Begitu besar sehingga malaikat datang untuk menyanyi. Mungkin seperti ini. Saatnya tiba, waktunya akhirnya datang. Yesus lahir. Salah satu malaikat yang bersemangat penuh kegembiraan. Tapi, apakah kamu lihat? Hampir tidak ada yang memperhatikan. Tambah yang lain. Para imam di bait masih terus mengorbankan domba. Kata yang lain. Tapi saya rasa mereka tidak tahu apa artinya. Aku harap kita bisa memberitahu mereka bahwa Yesus telah lahir. Tambah yang lain. Rasanya aku ingin berteriak, kami memiliki kabar baik untukmu. Juru selamatmu telah lahir. Paduan suara malaikat tahu apa yang mereka nyanyikan. Mereka siap untuk memberitahu dunia tentang Yesus. Hampir waktunya untuk konser spesial mereka. Malam ini mereka akan bernyanyi. Dan seluruh dunia akan mengingatnya selama bertahun-tahun ke depan. Yesus, anak Tuhan, telah datang ke planet yang penuh dosa ini untuk lahir sebagai seorang bayi. Mereka akan memberitahu dunia. Malaikat-malaikat telah mengamati orang-orang di bumi. Mereka melihat para imam di bait. Orang-orang itu seharusnya tahu tentang kelahiran Juru Selamat. Para nabi telah memberitahukannya selama bertahun-tahun, tetapi mereka yang telah mempelajari nubuat itu bahkan tidak memikirkan hal itu. Peristiwa besar yang pernah terjadi di bumi telah terjadi. Namun hanya sedikit orang yang bahkan memperhatikannya. Tidak juga, sebagian besar orang di bait tidak ingat, atau mungkin mereka hanya tidak peduli. Tapi beberapa orang yang tinggal dekat Bethlehem peduli. Pada saat itu, beberapa gembala berkumpul di sebuah bukit mengawasi domba-domba mereka. Mereka adalah di antara sedikit orang yang tahu bahwa sudah waktunya Juru Selamat datang. Segera perintah berbunyi, dan para malaikat bergegas mengambil tempat mereka. Di tengah malam, Gabriel memimpin mereka ke langit di atas Bethlehem. Di sana, mereka menunggu sementara Gabriel berbicara kepada para gembala. Kemudian paduan suara malaikat akan menyanyi. Tiba-tiba, kemuliaan Tuhan menerangi malam. Para gembala di ladang sangat ketakutan. Jangan takut, Umum Gabriel. aku membawa kabar baik. Hari ini, Juru Selamatmu telah lahir. Kamu akan menemukannya di Bethlehem, dibungkus kain lembut dan terbaring di dalam palungan. Segera langit dipenuhi oleh malaikat-malaikat yang bersinar. Paduan suara malaikat bergabung dengan Gabriel, mengisi malam dengan musik yang paling megah yang terdengar.
Kemuliaan bagi Tuhan kita, kemuliaan bagi Tuhan kita, kemuliaan tertinggi baginya. Damai telah datang ke bumi. Tuhan telah mengirimkan hadiah terbaiknya kepada umat manusia. Mereka terus bernyanyi saat mereka perlahan kembali ke surga. Para gembala masih tertegun. Mereka kagum menyaksikan hal itu. Dipenuhi rasa takjub, seorang gembala akhirnya menemukan suaranya. Apa yang kita tunggu? Tanyanya. Ayo pergi ke Bethlehem untuk melihat bayi yang telah dikirim Tuhan. Dan mereka segera meninggalkan bukit itu untuk mencari juru selamat dunia. Seorang bayi terbaring di dalam palungan. Tahukah kamu bahwa para malaikat masih menyanyikan lagu kemuliaan hari ini? Hati kita juga bisa melimpah dengan sukacita dengan menyembah Yesus. Seperti para malaikat, kita bisa menyembah Tuhan dalam lagu. Halo Sobat Cilik, hari ini Miss Via dan Benaya. akan menunjukkan eksperimen kecil mengenai berita baik bisa mengubah segalanya. Nah, Benaya, Miss Via mau tanya nih sebelumnya, apakah Benaya pernah mendengar berita baik bisa mengubah keadaan? Iya Miss, aku percaya kalau berita baik bisa membuat semuanya lebih baik. Nah, sekarang Miss Via akan menunjukkan eksperimen ini. Miss Via sekarang punya gelas yang berisikan air. Ini menandakan kehidupan kita yang sebelum mendengar berita baik. Tampaknya biasa saja kan, tidak ada yang spesial. Nah, tetapi ketika, lihat ya Benaya dan juga Sahabat Cilik, kita mungkin Benaya bisa bantu Miss Via untuk pegang supaya terlihat. Oke, jangan ditutupin. Nah, oke. Jadi, ketika air ini yang terlihat biasa saja, Miss Via akan menambahkannya dengan pewarna makanan. Kita lihat apa yang terjadi. Oke, kita lihat Sahabat Cilik. Air ini berubah menjadi warna apa Benaya? Warna biru. Warna biru. Ini menunjukkan kehidupan kita ketika datang masalah yang sulit, datang kesulitan atau keputusasaan. Nah, tapi ada lagi. Coba Benaya tetap pegang. Dan ada satu lagi, ketika Miss Via akan menambahkan minyak ini ke dalam gelas ini, coba kita lihat apa yang terjadi. Coba Benaya pegang. Oke, Miss Via tambahkan ya. Kita lihat sama-sama. Oke, kita lihat air ini menjadi keruh. Sama seperti kita ketika kita terpisah dari berita baik itu dan kita belum mendengar berita baik itu. Jadi air ini terlihat keruh bukan? Nah, setelah itu kita akan membuat eksperimen lagi. Yang terakhir kita punya sabun cair. Jadi sabun cair ini Miss Via akan tuangkan. Kita lihat apa yang terjadi. Kita lihat sama-sama ya Benaya. Oke. Coba sekarang Miss Via pegang gelasnya, Benaya sekarang aduk airnya. Nah, setelah tadi kita sudah tambahkan sabun cair ke dalam air yang sudah berisi tercampur dengan pewarna ini dan juga minyak, coba kita aduk. Apa yang akan terjadi? Coba Benaya aduk. Wah, lama-lama dia berubah ya Ben ya. Coba lagi aduk lagi Ben. Kita tambahkan lagi. Cukup Ben. Jadi kita lihat perbedaan dari yang sebelumnya yang mungkin terlihat keruh dan juga warnanya agak pekat, tapi setelah ditambahkan sabun cair ini warnanya memudar pelan-pelan ya Ben ya. Jadi ini menunjukkan bahwa kehidupan kita ketika awalnya yang tadi tercampur dengan pewarna ini, kehidupan kita mungkin sulit dan juga pekat gitu ya warnanya gitu ya. Dan juga ketika Miss Via lalu menambahkan minyak ke dalamnya, mungkin di dalam penghidupan kita
kita terlihat keruh ya airnya ya, sama dengan kehidupan kita yang mungkin belum mendengar kabar baik itu dan kita terpisah dari kabar baik itu. Tapi setelah step yang terakhir, Miss Via tadi menambahkan sabun cair ini, kehidupan kita terlihat lebih baik ya. Jadi sama seperti Tuhan, ketika Tuhan datang membawa kabar baik di dalam kehidupan kita akan pelan-pelan akan lebih baik gitu. Sama seperti sabun cair ini yang mengubah air yang tadi keruh, yang tadi mungkin berwarna pekat, dia mengubah air ini menjadi lebih warnanya ya, lebih pudar, lebih bersih. Dia sama seperti hal yang membasuh diri kita ketika kita punya banyak masalah, ketika kita juga terpisah mungkin dari kabar baik ini. Tuhan datang ke kita membawa kabar baik itu, membawa sukacita di dalam hidup kita. Jadi kasih Tuhan itu membasuh kita dari kesulitan kita, dari warna hidup kita yang mungkin keruh yang tadinya ya. Dia membawa kasih itu ke penghidupan kita, agar kehidupan kita berdua bisa menjadi lebih bersih lagi, bisa menjadi penuh dengan sukacita ya Ben ya. Oke, jadi gimana Ben? Dari eksperimen ini? Jujurnya itu aku lumayan suka sih sama ini. Suka ya Ben ya. Jadi sahabat cilik, kita juga sama-sama belajar ya dari eksperimen ini. Kiranya kita banyak mendapatkan dan juga banyak semakin lagi mengasihi Tuhan, karena kasih Tuhan akan membawa hidup kita untuk menjadi yang lebih baik lagi gitu. Jadi kita pamit dulu ke sahabat cilik. Sampai jumpa sahabat cilik di episode berikutnya. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Hai Sobat Mesbah Cilik, Lili punya kabar baik buat kalian. Kabar baiknya adalah
Kita bisa jadi lebih sehat setiap hari loh. Nah, supaya kita sehat, Lily punya beberapa tips loh. Yang pertama, coba kita perhatikan cara kita makan. Makan perlahan-lahan. Kalau kita makan perlahan, tubuh kita bisa mencerna lebih baik. Dan kita jadi lebih cepat merasa kenyang. Mudah kan menjaga kesehatan? Kedua, yuk kita sering bergerak. Misalnya, kita bisa lari kecil-kecilan, lompat-lompat, atau jalan kaki setiap hari. Dengan bergerak, tubuh kita bisa jadi lebih kuat dan segar. Seru kan? Terakhir, coba teman-teman ambil waktu untuk tarik napas pelan-pelan. Terus hembuskan. Ulangi beberapa kali ya. Ini bisa bikin kita merasa lebih tenang dan rileks. Jadi, kabar baiknya adalah dengan melakukan hal-hal kecil ini, kita bisa merasa lebih sehat dan bahagia setiap harinya. Yuk, kita coba lakukan teman-teman. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye! Hi kids, welcome to Wise Words with Pastor Johannes. Today, I want to talk to you about good news. Now, good news is spelled G-O-O-D space N-E-W-S. Good news. Today, I want to tell you about the best news, the goodest of good news. See, the best news we can share about is Jesus. I'll teach you more through a story. Right? When Jesus was born, the angels were telling the shepherds who were looking for somebody, he says, I bring you good news that will bring great joy to all the people. The angel told the news of Jesus' birth, and the shepherds were so happy. And because of that, they went to look for him, and that they could be happy too. And they wanted to share this with everybody, in the same way that we can share Jesus' love for us too. Because they knew when Jesus was born, that means God was trying to share his love. Today I want to give you an activity on how to make a good news card. Write something nice. Get a piece of paper, fold it in half, and write something nice on it to somebody that you want to share the good news with. It could be your friends, it could be your family, it could be somebody in your life. It could be one of your classmates even. Right? Write something nice like, God loves you. Write it down all with a heart and then give it to them. This is a way that we can share God's love. The good news is important to share because the Bible says in Mark chapter 16, verse 15, the Bible says, go into all the world and preach the gospel to all creation. Sharing the good news brings you and me closer to God. So remember, the good news of Jesus brings joy to everybody. Please share the good news of Jesus. Thank you for listening, and remember, Jesus loves you and so do I. God bless you.
Halo pemirsa Hope Channel, terlebih khusus pemirsa Mesbah Cilik dimanapun Anda berada, terlebih khusus bagi para orang tua yang menyaksikan episode kali ini. Episode kali ini kita akan belajar tentang bagaimana kita mengajarkan kabar baik atau Injil kepada anak-anak kita. Kabar baik atau Injil bukan hanya sekedar kita mengajari anak-anak tentang Yesus menyelamatkan dunia ini, tetapi juga mari kita mengajari mereka bagaimana kasih Yesus sehingga Dia mau mengorbankan dirinya untuk kita semua. Nah, bagaimana kita mengajarkan kepada anak-anak kita? Yang pertama, kita boleh mengajarkan anak-anak melalui cerita. Kita gunakan bahasa-bahasa yang sederhana kepada anak-anak sehingga mereka boleh memahami dan mereka boleh mengerti dan mereka boleh menanamkan itu di dalam kehidupan mereka. Kemudian kita mengajari anak-anak dengan menjadi teladan hidup untuk anak-anak kita. Mengajari anak-anak untuk berperilaku kasih, kesabaran, dan pengampunan kepada mereka sebagai bentuk cerminan dari kasih Allah kepada kita semua. Dan kemudian marilah kita setiap hari di dalam rumah kita menyanyikan dan puji syukur selalu kepada Tuhan melalui nyanyian dan doa sehingga anak-anak bisa merasakan kehangatan dengan Tuhan dalam suasana yang menyenangkan. Dan jangan lupa untuk selalu menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Ajarkan anak untuk selalu melihat Tuhan dan di setiap hal kecil yang mereka lihat setiap hari, yang mereka praktekkan dan mereka rasakan setiap hari. Matahari yang bersinar, makanan yang ada di meja, atau teman-teman yang baik. Kita sebagai orang tua, mari kita ajarkan bukan hanya melalui kata-kata, tetapi melalui tindakan. Ketika kita menunjukkan iman dalam kehidupan kita sehari-hari, anak-anak akan melihat bahwa betapa nyata dan berartinya Injil itu di dalam kehidupan kita semua. Dan melalui ajaran kita semua, anak-anak bisa bertumbuh, mengenal kasih Allah, dan menjadi terang bagi dunia ini. Kabar baik yang kita tanamkan di dalam hati anak-anak bisa menjadi fondasi iman yang besar di dalam kehidupan mereka. Sampai jumpa lagi di episode yang akan datang. Sebentar lagi kita akan libur panjang. Hore! Yeay! Yeay! Hale! 2 minggu lagi kamu akan ujian final. Yah! Aduh, tidak. Aduh. Kamu akan pergi liburan ke luar negeri. Yeay! Hale! Wow, sangat menyenangkan. Yes! Kamu akan dapat les tambahan selama liburan. Tidak. Aduh. Waduh. Oh. Hari ini kita akan pergi ke mall beli sepatu baru. Hore! Yeay! Yeay! Hale! Hari ini kita akan merapikan rumah bersama. Ya. Oh. Aduh. Tidak. Besok adalah hari ulang tahun. Yeay! Hale! Hore! Yeay! Besok adalah hari terakhir untuk kamu mengumpulkan tugas. Tidak. Waduh. Aduh. Aduh. Oke, menurut kamu dari semua kalimat tadi, yang mana yang adalah kabar baik yang kamu ingat? Keluar negeri. Libur panjang. Libur panjang. Pergi ke luar negeri. Apa perasaan kamu saat mendengar kabar baik? Senang. 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 Senang sekali. Kabar baik apa yang Putri pernah tahu dari Alkitab? Tuhan Yesus mati karena Tuhan Yesus mau kita untuk hidup. Tuhan Yesus kayu salib buat kita. Yesus pernah mensembuhkan orang-orang yang lagi sakit.